Assalamualaikum, sampai jumpa kembali di channel Belajar Tematik Asyik. Baik, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Bu Guru harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1. Baik, jangan lupa disimak ya penjelasannya, dan jika ada hal-hal yang penting kalian bisa mencatatnya. Muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Beberapa tumbuhan ada yang berkembang biak secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara vegetatif bertujuan untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat baru. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami maupun buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami dapat terjadi dengan cara sebagai berikut. 1. Tunas, misalnya pada tumbuhan pisang dan tumbuhan suji, atau tumbuhan pandan. 2. Umbi lapis, misalnya pada bawang merah, bawang putih, dan bawang bombay. 3. Umbi batang, misalnya pada kentang dan ubi jalar. 4. Umbi akar, misalnya pada wortel, lobak, dan singkong. 5. Geragi, misalnya pada rumput teki dan buah stroberi. 6. Akar tinggal atau rizoma, misalnya pada kunyit, jahe, dan lengkuas. 7. Spora, misalnya pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku sarang burung. 4. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat terjadi dengan cara 1. Mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan dengan melakukan pengupasan pada kulit batang dan membungkusnya dengan menggunakan tanah supaya di dalam bagian tersebut tumbuh akar, misalnya pada rambutan, mangga, dan jambu air. Langkah-langkah mencangkok. Yang pertama, kupas kulit dan kambiumnya, lalu tutup bagian yang dikupas dengan tanah yang dibungkus plastik atau sabut kelapa. Setelah ditutup, ikat dengan tali. Siramlah bagian yang telah ditutup agar tetap lembab. 2. Stek. Stek adalah cara perkembangbiakan vegetatif dengan melakukan pemotongan pada bagian tumbuhan dan menanam kembali ke tanah. Misalnya, stek batang pada singkong dan bunga sepatu, sedangkan stek daun pada bunga cocor bebek. Langkah stek. Silahkan kalian mencari batang yang mau di stek dan pangkas batang tersebut seperti itu, lalu langsung ditancapkan ke tanah. Tunggu hingga terdapat akar. 3. Menyambung.
Teknik perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara menggabungkan dua batang pada tumbuhan yang sejenis dengan tujuan supaya mendapatkan tanaman baru dengan sifat yang lebih unggul. Langkah menyambung. Pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan A, lalu potong bagian batang dari tumbuhan B, sambungkan batang tumbuhan A dengan tumbuhan B, lalu kita ikat kedua batang tumbuhan tersebut dengan menggunakan tali rafia. 4. Okulasi. Okulasi adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan menempelkan tunas atau pucuk tumbuhan ke batang tumbuhan lain yang masih sejenis, dengan tujuan agar mendapatkan tanaman baru yang lebih unggul kualitasnya. Langkah okulasi. Kita mengambil mata tunas, lalu kita menyayat batang pokok, lalu mata tunas tersebut ditempelkan kepada batang pokok yang telah disayat kulitnya dan diikat dengan tali rafia sampai tunas tumbuh. 5. Merunduk. Merunduk adalah cara perkembangbiakan vegetatif buatan dengan membenamkan batang tanaman ke dalam tanah dan mempertahankan posisi tersebut hingga muncul akar pada batang tanaman tersebut, biasanya pada tumbuhan stroberi dan bougainville. Langkah merunduk. Pertama, rundukkan cabang tumbuhan, lalu kedua, tanam cabang tumbuhan tersebut. 3. Potong tangkai tumbuhan yang dirundukkan setelah tumbuh akar, kemudian tanam hasil rundukan tersebut. Cangkok, stek, dan merunduk menghasilkan tumbuhan baru, sedangkan okulasi dan menyambung menghasilkan tumbuhan dengan sifat yang baru. Misalnya, okulasi tanaman jeruk berakar kuat tetapi rasa buahnya asam, dengan jeruk berakar lemah tetapi buahnya manis, maka akan menghasilkan tanaman jeruk berbuah manis. Muatan Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Ide pokok dalam teks laporan. Setiap teks laporan memiliki ide pokok. Ide pokok dalam teks laporan bisa lebih dari satu, akan tetapi ide-ide pokok tersebut disajikan dalam beberapa paragraf. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat ditemukan dengan langkah sebagai berikut. Pertama, bacalah isi paragraf dengan seksama. 2. Temukan kalimat utama dan kalimat penjelas. 3. Tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama. Setelah menemukan ide pokok pada setiap paragraf, kalian dapat menulis ulang ide pokok tersebut dalam bentuk diagram, karena hal tersebut dapat memudahkan dalam memetakan informasi yang terdapat pada teks laporan secara keseluruhan. Berikut merupakan contoh bagan ide pokok. Berikut merupakan contoh bagan yang telah diisi ide pokok dalam setiap paragrafnya. Baik anak-anak, demikianlah penjelasan tema 1, subtema 1, pendamping pembelajaran 3, muatan IPA dan Bahasa Indonesia. Jangan lupa dicatat ya hal-hal yang pentingnya. Terima kasih sudah menyaksikan belajar tematik asyik. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.